Selamat pagi adik-adik. Tante Esterina senang melihat adik-adik selalu siap dan semangat untuk beribadah sekolah minggu. Tetap jaga kesehatan ya. Tuhan Yesus memberkati. Hai teman-teman, saya Fano dari kelas 2 pagi. Selamat hari Minggu. Semoga kita dapat bertemu kembali di sekolah minggu. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Halo adik-adik kelas 3 siang, ini Tante Santi. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman, ini Renata dari kelas 3 siang. Selamat mengikuti ibadah online ya. Tetap semangat dan sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Halo adik-adik kelas 2 siang, ini Kak Rebecca. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman, saya Leon dari kelas 2 siang. Semoga menikmati sekolah minggunya ya. Dah. Halo, selamat pagi semuanya. Selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya? Sehat-sehat ya? Sehat dan semangat untuk memulai kebaktian online kita. Nah, rasanya sudah rindu sekali untuk bertemu langsung dengan adik-adik. Tapi kondisi belum memungkinkan. Kita tetap sukacita, kita tetap bersyukur bahwa kita boleh bertemu lewat kebaktian online ini. Nah, adik-adik tahu tidak? Ada loh yang rindu sekali sama adik-adik. Siapa ya? Betul, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus rindu sekali untuk bertemu dengan adik-adik. Tuhan Yesus rindu untuk mendengar adik-adik memuji-muji namanya. Tuhan Yesus juga mau dan rindu anak-adik mau mendengar firman-Nya. Jadi, kita juga rindu. Tante Lani juga rindu untuk memuji nama Tuhan. Tante Lani juga rindu untuk mendengar firman-Nya. Adik-adik juga ya. Jadi kita mau memanfaatkan kebaktian kita yang gak lama ini. Kita mau memanfaatkan, kita mau memuji Tuhan dengan semangat. Kita mau mendengarkan firman Tuhan dengan perhatian. Dan juga nanti kita mau melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Ya, kita akan mulai kebaktian kita. Kita akan memuji Tuhan lewat lagu Ku Masuki Gerbangnya. Adik-adik semua bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan dengan semangat. Ya, karena kita tahu Tuhan baik, Tuhan membuat kita bersukacita, Tuhan membuat kita girang. Ayo kita nyanyi sama-sama ya. Tunggu musiknya dulu. Yuk kita nyanyikan dengan semangat. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sekali lagi dengan semangat. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Nah, untuk memulai kebaktian kita ini, Tante Lani mau mengajak adik-adik untuk berdoa, menyerahkan kebaktian kita ini ke dalam tangan Tuhan. Kita lipat tangan, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Allah untuk kasih-Mu kepada kami ya Tuhan. Terima kasih kami boleh melakukan kebaktian online kami bersama-sama ya Tuhan. Tuhan, kami mau serahkan kebaktian kami ini dari awal, pertengahan, sampai akhirnya nanti ya Tuhan.
Tuhan, Engkau hadir, Engkau berkenan untuk kebaktian kami ini. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan punya tugas loh. Iya, tugas kita untuk menyenangkan hati Tuhan, memuliakan namanya. Seperti apa sih tugasnya? Apa? Taat, betul, kita harus taat. Betul, kita harus berbuat baik. Anak-anak Tuhan, memuliakan nama Tuhan dengan berbuat baik. Berbuat baik kepada siapa saja. Kadang-kadang kita ketemu sama orang yang mestinya sih harusnya berbuat baik ya, tapi ternyata dia atau mereka gak berbuat baik. Nah, kita harus apa? Betul, kita ingat kita anak-anak Tuhan tetap berbuat baik. Meskipun orang lain tidak melakukan hal baik, tapi kita mau beda, kita adalah anak-anak Tuhan yang terus melakukan hal-hal yang baik. Ya, Tuhan melihat dan Dia pasti senang kalau melihat anak-anaknya melakukan yang baik. Ya, kita mau menyenangkan hati Tuhan kan? Yuk, kita mau menyanyikan lagu Mata Tuhan Melihat. Yuk, kita sama-sama bangkit berdiri. Yuk, kita semangat untuk menyanyi Mata Tuhan Melihat. Mata Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Nah, tadi kita diingatkan bahwa mata Tuhan melihat. Tuhan melihat apa yang kita lakukan. Ya, kita memilih untuk melakukan yang baik. Karena itu yang menyenangkan hati Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Dan kita juga punya tugas loh. Seperti Tuhan Yesus punya pesan. Ayo anak-anakku, anak-anak Tuhan adalah anak-anak yang bersinar. Ya, dalam dunia ini mungkin ada banyak orang atau ada teman-teman kita yang melakukan hal-hal yang gak baik. Sepertinya mereka dalam kegelapan. Nah, tugas kita anak-anak Tuhan yang mau menyenangkan Tuhan, yang mau memuliakan nama Tuhan adalah berbuat baik. Menjadi seperti lilin yang memberi terang, bersinar supaya orang lain tahu, begini loh yang diinginkan Tuhan. Ya, kita mau menyanyikan lagu Yesus berpesan, karena itu pesan buat kita semua. Yuk kita nyanyikan sama-sama. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah. Sekali lagi, Yesus berpesan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah. Nah, adik-adik, kita sudah sampai di firman Tuhan. Kita mau siapkan hati, pendengaran, pikiran kita agar kita boleh
konsentrasi kepada firman Tuhan. Kita akan memohon kepada Tuhan agar Tuhan membantu kita menanamkan firman itu di hati kita. Boleh firman itu bertumbuh dan nanti berbuah. Ya, kita mau nyanyikan firman Tuhan ku dengar bersama-sama dengan sepenuh hati. Kita nyanyikan dengan sepenuh hati firman Tuhan ku dengar. Tuhan bantu kita mengerti firman-Nya. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Kita nyanyikan sekali lagi firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kalian bertemu dengan Tante Heni. Hari ini Tante Heni akan membawakan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa dulu ya anak-anak. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, karena pada hari ini kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolong berkati kami ya Tuhan, dan buka hati kami agar firman Tuhan yang kami dengar dapat kami hayati dan berguna bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Anak-anak tahu nggak ya kira-kira apa yang membuat hati papa mama kalian sedih? Ada yang tahu? Ya, kalau kalian gak mau turut perintah orang tua, atau kalau kalian berbuat nakal, misalnya gangguin adik kalian, atau kalau kalian berbuat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, hari ini Tante Heni akan bercerita tentang Imam Eli dan kedua anaknya. Nah, Imam Eli adalah seorang imam besar di Bait Kudus Allah di Shilo. Nah, Imam Eli pekerjaannya adalah sebagai imam besar dan dia dibantu oleh kedua anaknya. Nah, anaknya ada yang tahu nggak namanya siapa? Anaknya namanya adalah Hofni dan Pinehas. Nah, tugas dari imam besar adalah mempersembahkan korban, mengadakan doa syafaat, dan memberikan berkat kepada umat Israel. Jadi kalau zaman sekarang itu tugasnya imam besar itu sama seperti pendeta anak-anak. Nah, anak-anak seharusnya anak-anaknya Imam Eli adalah anak-anak yang baik. Karena Imam Eli adalah imam yang disayang oleh Tuhan. Tetapi anak-anak Hofni sama Pinehas, yaitu anak-anaknya Imam Eli, tidak seperti itu anak-anak. Mereka berbuat kesalahan. Kira-kira apa kesalahan mereka ya anak-anak? Nah, yang pertama anak-anak, mereka adalah orang dursila. Apa itu kira-kira ya orang dursila? Itu adalah orang jahat dan tidak berguna. Lalu anak-anak, mereka juga tidak mengindahkan perintah Tuhan anak-anak. Jadi anak-anak, setiap orang yang mempersembahkan korban bakaran itu seharusnya kan korban bakaran itu harusnya dibakar terlebih dahulu. Barulah setelah selesai, baru korban itu dibagikan kepada para imam dan yang lainnya. Tetapi anak-anak, bujang-bujang dari imam-imam anaknya Imam Eli itu, mereka langsung mengambil daging-daging itu yang belum dimasak dengan memakai garpu yang bergigi 3. Jadi berapa banyak daging yang bisa diambil dengan garpu itu, semuanya mereka ambil.
Dan anak-anak apabila mereka menolaknya, maka mereka akan mengambilnya dengan kekerasan. Nah, kalau anak-anak lihat seperti itu anak-anak, berarti anak-anaknya Imam Eli, mereka memandang rendah korban Tuhan. Mereka tidak mengindahkan Tuhan dan mereka tidak menghormati Tuhan. Mereka tidak takut akan Tuhan. Mereka mengambil seenaknya saja. Nah, mereka menyuruh budak-budaknya mereka untuk mengambil daging-daging itu dalam keadaan mentah sebelum dimasak. Tuhan marah kepada mereka karena mereka tidak mengindahkan Tuhan. Nah, mereka juga anak-anak adalah orang-orang yang serakah anak-anak. Kenapa anak-anak? Karena mereka mengambil hak lebih dari yang seharusnya mereka terima, di mana seharusnya mereka setelah korban bakaran itu selesai dibakar, baru mereka mengambil bagian. Tetapi ini tidak anak-anak. Pada saat daging itu belum dimasak, mereka sudah mengambil daging itu, sehingga mereka melanggar perintah Tuhan. Tetapi itulah mengapa anak-anaknya Imam Eli itu dibenci oleh Tuhan. Nah, anak-anak, kira-kira Imam Eli tahu nggak ya perbuatan anak-anaknya yang melanggar perintah Tuhan? Oh iya anak-anak, nah Imam Eli tahu akan hal itu. Tetapi walaupun ia sudah menasehati mereka, mereka nggak mau nurut perintah nasihat ayahnya. Dan akhirnya mereka itu dihukum oleh Tuhan. Nah, inilah contoh anak-anak yang tidak baik, anak-anak yang tidak menuruti nasihat dan perintah orang tua dan mengabaikan Tuhan. Nah, anak-anak, di cerita ini anak-anak ada juga seorang anak yang baik yang bernama Samuel anak-anak, yang dari kecil dia sudah menjadi pelayan Tuhan. Ia masih anak-anak dan dia sudah tinggal di kemah itu bersama-sama dengan Imam Eli dan anak-anaknya. Mengapa begitu ya anak-anak? Oh, ternyata ibunya Samuel itu namanya Hana. Dulu anak-anak, ibu Hana itu dia tidak bisa mempunyai anak. Dia tidak bisa memiliki keturunan. Tetapi dia berdoa kepada Tuhan, dia meminta dengan sungguh-sungguh, dan akhirnya Tuhan mengabulkan permintaan dari ibu Hana ini. Sehingga setahun kemudian ibu Hana melahirkan seorang anak dan diberi nama Samuel. Dan dia berjanji anak-anak, dia akan mempersembahkan anaknya itu kepada Tuhan. Oleh karena itu sejak kecil Samuel itu sudah tinggal di bait Allah itu bersama dengan Imam Eli dan bersama dengan anak-anaknya. Dan setiap tahun Ibu Hana dan suaminya Elkana akan datang menjenguk Samuel dengan membawa korban bakaran dan juga membawa jubah baru untuk Samuel. Semakin besar Samuel, semakin disukai di hadapan Tuhan. Nah, anak-anak, setelah kita mendengarkan cerita ini, kalian kira-kira mau seperti anak-anaknya Imam Eli yang dibenci oleh Tuhan karena gak mau nurut perintah Tuhan, tidak mengindahkan perintah Tuhan? Atau kalian mau seperti Samuel yang dari kecil selalu melayani Tuhan dan semakin besar semakin disayang oleh Tuhan? Nah anak-anak, setelah kita mendengarkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa ya anak-anak. Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini ya Tuhan. Tuhan, berkati kami ya Tuhan, agar kami bisa seperti Samuel yang bisa melayani Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, amin. Anak-anak, sekarang kita ayat hafalan ya anak-anak.
Ayo buka Alkitab anak-anak. Kita buka 1 Samuel 2 ayat 26. Sudah belum ya anak-anak? Nah, ayo sekarang kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. 1 Samuel 2 ayat 26. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Kita ulangi sekali lagi ya anak-anak. 1 Samuel 2 ayat 26. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Sudah hafal belum? Sekali lagi anak-anak, 1 Samuel 2 ayat 26. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Nah, selamat menghafal ya adik-adik. Halo adik-adik, sekarang kita masuk ke aktivitas. Jadi tadi adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan mengenai anak-anak Imam Eli yang perilakunya menyakiti hati Tuhan. Dari sini kita mau belajar untuk tidak melakukan hal berdosa tersebut, melainkan kita ingin melakukan perbuatan baik dan bisa menjadi teladan bagi sesama. Oleh sebab itu, tugas adik-adik hari ini yaitu menuliskan komitmen dan perilaku baik apa saja yang bisa adik-adik lakukan di kertas tangan. Nah, untuk membuatnya, kita siapin dulu yuk bahan-bahannya. Jadi bahannya yaitu yang pertama kertas HVS bisa warna putih ataupun yang berwarna. Lalu yang kedua ada alat tulis, bisa pensil, pen, atau spidol. Dan yang ketiga gunting. Pertama, cetak telapak tangan kalian di kertas HVS menggunakan alat tulis. Bisa menggunakan tangan adik-adik sendiri atau bisa minta bantuan menggunakan tangan papa atau mama supaya nanti tempat menulisnya bisa lebih besar. Nah, kalau sudah jadi, kita gunting mengikuti garis yang udah kita buat. Jadi, setelah digunting, adik-adik bisa memulai untuk menuliskan komitmen adik-adik. Nah, jadi kan di sini ada 5 jari. Nah, adik-adik menulis komitmen adik-adik di setiap jari. Nah, nanti setelah selesai menulis komitmennya, adik-adik bisa hias kertas tangannya dan mewarnai atau menggambar sesuai dengan kreasi adik-adik. Nah, jadi kakak berikan contoh seperti ini. Kakak berkomitmen untuk membantu orang tua membereskan tempat tidur. Nah, lalu nanti kalau kalian sudah tulis kelima-limanya, kalian bisa hias dan bisa kalian pajang, bisa dijadi pembatas Alkitab atau ditempel di kulkas. Jangan lupa juga adik-adik untuk melakukan hal-hal kebaikan yang sudah adik-adik tulisan di kertas tangan ini ya. Happy Sunday! Nah, adik-adik, kita sudah hampir selesai kebaktiannya. Kita sudah memuji nama Tuhan. Kita sudah mendengar firman Tuhan dan juga tadi sudah melakukan aktivitas juga. Nah, untuk firman Tuhan, kita belajar apa? Iya, betul. Kita belajar seperti Samuel. Samuel yang dimana ada anak-anak Eli yang mestinya menjadi contoh melakukan hal-hal yang baik, tapi mereka tidak melakukan hal yang baik. Namun Samuel tetap dia memilih untuk melakukan hal yang baik. Nah, sama seperti Samuel, adik-adik juga seperti itu. Biarpun keadaannya mungkin ya kita bingung kenapa orang lain melakukan hal yang tidak baik, tapi tetap Tuhan berpesan. Tuhan meminta kita untuk melakukan hal yang baik. Tuhan mau kita menyenangkan hatinya. Tuhan mau kita memuliakan namanya. Kita juga mau seperti itu. Kita mau menyenangkan Tuhan, kita mau memuliakan nama Tuhan lewat perbuatan kita. Kita mau berbuat baik. Terus semangat ya untuk berbuat baik. Baik, kita mau tutup
kita mau berdoa. Kita lipat tangan, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaktian kami hari ini. Terima kasih kami boleh memuji nama-Mu ya Tuhan. Semoga Engkau berkenan dengan pujian-pujian kami. Tuhan, terima kasih kalau kami boleh belajar seperti Samuel ya Tuhan. Bahwa kami harus berbuat baik ya Tuhan. Kami mau menyenangkan hati-Mu, kami mau memuliakan nama-Mu. Bantu kami Tuhan, anak-anak yang masih kecil ini. Terus ya Tuhan, bantu kami untuk ingat berbuat kebaikan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji, terima kasih. Amin. Nah, semangat terus berbuat baik. Selamat hari Minggu. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus berkati.